Oke, kita mulai saja perkuliahan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya, walaupun masih tetap online juga, karena memang vaksinnya juga baru kemarin ya dipublikasikan. Jadi harus tetap semangat. Ya berharaplah berarti semester depan kita baru bisa bertatap muka seperti itu. Jadi kalian di semester awal masih online, ya nggak apa. Berarti semester depan kalian akan insya Allah offline, jadi kita bisa bertemu di kampus. Mungkin di mata kuliah yang lain, gitu. Berharapnya di mata kuliah lain ya, karena kalau di mata kuliah yang sama berarti kalian ngulang, gitu aja. Oke. Oke. Nah, minggu lalu kita sudah belajar mengenai algoritma pengurutan, salah satunya metode pengurutan apung dan juga metode pengurutan seleksi. Nah, minggu ini kita akan melanjutkan lagi tentang algoritma pengurutan, namun pembahasan metode yang berbeda. Di sini mengenai metode pengurutan sisip dan metode pengurutan sel. Nah, di sini sebelum saya lanjut ke materinya, untuk materi saya sudah upload semua ya sampai habis, dari mulai metode pengurutan, metode pencarian, searching, dan juga metode untuk manajemen file. Ini, jadi file itu juga sama seperti array, bedanya kalau array itu disimpannya di memori utama, kalau misalnya file itu dia di hard disk atau di memori sekunder, seperti itu. Oke, kita masuk lagi langsung ke materi minggu ini. Kita present dulu. Nah, sambil menunggu screen-nya, saya mau nanya nih, udah dibaca belum modulnya? Sudah. Udah paham belum konsepnya bagaimana metode sisip ataupun metode sel? Belum. Lancar kan nyebut belumnya. Walaupun modulnya saya sudah berikan, tetap akan saya bahas, namun saya harapkan minimal dibaca dulu dan syukur-syukur sih dipahami sendiri. Karena kan tugasnya juga, nanti tugas besarnya akan meliputi materi dari sebelum UTS sampai dengan UTS dan juga materi setelahnya. Itu dari mulai pengurutan, array, pencarian, dan juga manajemen file. Itu harus ada di tugas besar kalian nantinya. Oke. Kita masuk ke materinya. Di sini udah cursor screen-nya? Sudah, Pak. Nah ya, oke. Algoritma pengurutan atau sorting. Ini pengertiannya udah jelas dari minggu lalu pun dijelaskan bahwa pengurutan adalah proses mengatur sekumpulan objek menurut urutan atau susunan tertentu. Nah, jadi di sini tujuan dari sorting itu tentunya untuk mengurutkan data berdasarkan susunan tertentu. Contohnya yang kalau kita mengurutkan data mahasiswa, kita bisa mengurutkan berdasarkan susunan dengan namanya ataupun susunan dari NIM-nya, seperti itu. Dan pengurutan juga dapat berupa tipe dasar dan juga tipe terstruktur. Nanti akan dibahas di sini nih. Di materi kali ini kita akan bahas yang tipe terstrukturnya bagaimana sih, perbedaannya di mana, seperti itu. Oke. Minggu lalu kita sudah membahas tentang metode pengurutan apung dan juga metode pengurutan seleksi. Minggu ini kita akan membahas metode pengurutan sisip dan metode pengurutan sel. Sebenarnya metode pengurutan sisip dan sel itu hampir sama, seperti itu, namun yang sel ini adalah pengembangan dari sisip. Oke. Kita masuk metode pengurutan sisip. Nah, pengurutan sisip adalah metode pengurutan dengan cara menyisipkan elemen narik pada posisi yang tepat. Pencarian posisi yang tepat dilakukan dengan menyisir lariknya. Jadi ditelusuri lariknya, di mana tempat yang cocok, ditempatkanlah di tempat yang seharusnya. Nah, selama penyisiran dilakukan pergeseran elemen larik. Metode pengurutan sisip cocok untuk pengesolan menyisipkan elemen baru ke dalam sekumpulan elemen array yang sudah terurut. Nah, di sini untuk metode sisip ini cocoknya untuk jika misalnya gini, arraynya sudah terurut, nah kita pengen memasukkan data yang baru, dan data yang baru itu kita nggak tahu nih, apakah ada di posisi akhir, atau di tengah-tengah, atau di awal. Nah, itu cocoknya menggunakan sisip. Nah, kalau metode yang minggu lalu, metode apung atau seleksi, itu biasanya digunakan untuk mengurutkan array yang belum terurut. Biasanya seperti itu, tapi bukan berarti bahwa metode sisip ini tidak bisa mengurutkan array yang belum terurut. Nah, seperti itu. Ataupun cocoknya itu untuk menyisipkan data yang baru. Jadi data yang baru, array yang sudah keurut, pasti yang baru masuk,
kita nggak tahu nih dia posisinya di mana, apakah di akhir, di tengah, atau di awal. Nah, kalau apung ataupun seleksi itu kan biasanya digunakan untuk array yang belum terurut. Jadi asalnya acak-acakan, kita urutin. Nah, kalau yang metode sisip, arraynya udah rapi, ada data baru, lalu kita pengen tempatkan di mana posisi yang tepat data tersebut. Itu metode sisip. Nah, garis besar seperti ini untuk algoritmanya. Untuk mendapatkan larik yang terurut menaik, contohnya di sini, algoritma pengurutan sisip maksimum ditulis secara garis besar sebagai berikut. Untuk setiap fase atau perulangan, I-nya sama dengan 2. Lakukan. Nah, kenapa dimulai dari 2? Kita asumsikan bahwa elemen pertamanya itu adalah elemen yang sudah terurut. Asumsinya seperti itu. Di sini dicari Y-nya dengan L indeks keberapa, kalau itu indeks kedua, lalu sisipkan Y pada tempat yang sesuai di antara 1 sampai dengan I-nya. Kira-kira di mana nih? Contohnya gini ya. Contohnya seperti ini, sama seperti minggu lalu, ada 6 buah elemen larik. Isinya elemen pertama 29, elemen kedua 27, elemen ketiga 10, elemen keempat 8, elemen kelima 76, dan elemen keenam 21. Nah, kita pengen mengurutkan array tersebut. Nah, kita asumsikan L1-nya itu sudah terurut. Berarti di sini nilai 29 adalah posisinya udah pas di situ, di elemen pertama. Nah, fase yang kedua di sini berdasarkan susunan larik pada fase pertama. Urutannya seperti ini ya, urutannya 29, 27, 10, 8, 76, 21. Nah, kemudian dia masukkan nilainya, nilai dari L2. L2 itu udah 27. Nah, 27 ini dia cocoknya disimpan di mana nih? Dari array nomor 1 sampai dengan 2. Ya, 1 dengan 2. Nah, 27 ini ternyata harus ada di depan 29. Sehingga 27 ke elemen 1, 29 bergeser ke elemen 2. Jadi beda ya algoritmanya dengan metode apung. Kalau apung ditukar. Jadi elemen pertama sama elemen kedua, kalau misalnya ternyata 27 ada di elemen pertama, berarti ditukar. Itu kalau apung ataupun seleksi. Kalau di sisip, ini bukan ditukar, tapi digeser. Walaupun konsepnya sama-sama saja, bertukar ya. Tapi ini sistemnya digeser. Kenapa? Kita lihat di sini nih. Fase kedua, urutannya jadi berubah. 27, 29, 10, 8, 76, lalu 21. Nah, masuk fase ketiganya. Fase ketiga, ambil lari ketiga. Lari ketiga cocoknya disimpan di urutan keberapa dari 1, 2, dan 3. Nah, di sini kita tahu bahwa elemen 10 ini, nilai 10 ini cocoknya di pertama, sebelum 27. Nah, sehingga 27 yang asalnya di elemen pertama, dia bergeser ke elemen kedua. 29 yang asalnya di elemen kedua bergeser ke elemen ketiga. Dia akan bergeser. Kalau di bubble, dia bertukar ya, 10 dengan 29, 10 dengan 27 dia akan ditukar. Sehingga 29 tetap di tengah-tengah. Nah, kalau sisip itu digeser. Terus sampai terakhir, kita masuk ke elemen 4, kita ambil nih, array keempat berapa? 8. 8 cocoknya ada di urutan keberapa? Dari L1 sampai dengan L4. Karena I-nya 4 ya, sampai 4. Oh, 8 itu cocoknya di 1 sebelum angka 10. Sehingga 10 bergeser ke 2, 27 bergeser ke 3, 29 bergeser ke 4. Nah, fase kelima. Fase kelima itu 76. 76 ini cocoknya di mana nih? Dari elemen 1 sampai ke 5. Oh, cocoknya di kelima, karena kan dia lebih besar dari 29. Sehingga tetap di 5. Tidak terjadi pergeseran di sini. Nah, fase ke-6. Fase ke-6 ini munculnya 21. Nah, dari 6 array ini cocoknya di mana nih? 21 ini. Dia cocoknya ada di yang ketiga, sebelum 27. Sehingga 27 yang asalnya ketiga, dia bergeser ke 4. 29 yang asalnya di 4 bergeser ke 5, 76 ke 5, yang asalnya 5 jadi ke 6. 21 dia akan ada di elemen yang ketiga. Nah, algoritmanya seperti ini. Ini saya gunakan prosedur insertion sort. Input output, ini kita rubah ya, biar sekalian dirubah. Output. Data ini adalah lariknya. Lariknya kita masukkan, lalu kita proses di sini di dalam prosedurnya. Input n di sini untuk jumlah dari datanya, jumlah elemen arraynya. Nah, kalau di bubble ataupun di seleksi ada 2 for ya, 2 perulangan. Ini pun sama, ada 2 perulangan, namun berbeda konsepnya. Kalau di bubble for, dulunya menggunakan for karena kita tahu bahwa kapan arraynya akan berhenti.
Kalau di sini di insertion atau metode sisip, perubahan keduanya menggunakan while, kan kita tidak tahu nih dia disimpannya di mana letaknya posisinya dan pergeserannya itu sejauh mana. Kayak gini ya, 21 dia di mana nih? Oh di 3. Di 3 dia yang asalnya di 3 geser ke 4, 4 ke 5, 5 ke 6. Nah, kalau misalnya datanya jutaan atau ribuan, dia masuk ke dalam ketiga berarti kan banyak banget pergeserannya, sehingga menggunakan while, karena kita tidak tahu nih pergeserannya akan sejauh mana. Oke, saya akan contohkan memecahkan algoritmanya di sini. For i sama dengan 2, karena kita mulainya 2, kalau elemen pertama kita anggap dia sudah terurut. Y yaitu data indeks ke i. Indeks ke i-nya berapa? 2. Nah, kita asumsi di sini ya. 29, 27, 10, 8, 76, 21. I-nya 2 adalah 27. Berarti di sini Y bernilai 27. Nah, J-nya I min 1. J-nya I-nya itu 2. 2 min 1 berarti 1. Berarti di sini J-nya adalah 1. Ketemunya false. Kita nggak tahu nih. Jadi di sini adalah sebuah boolean untuk menyatakan di mana sih posisi tepatnya elemen tersebut harus disimpan. Kita gunakan ketemu di sini. Dia false. While selama J-nya lebih besar dari 1. Kita tahu di sini J-nya adalah 1. Ini lebih besar sama dengan, berarti dia masih true di sini. Dan not ketemu. Ini ketemunya masih false ya, sehingga benar. Di sini true, maka lakukan. If jika Y-nya kan di sini adalah 27 lebih kecil dari data J-nya 1, berarti 1 di sini adalah 29. Nah, apakah 27 lebih kecil dari 29? Dia true. Maka lakukan. Data J plus 1, berarti kan J-nya di sini adalah 1. Plus 1 jadi 2 adalah data ke J-nya. J-nya di sini adalah 1. Berarti 29 akan masuk ke elemen yang kedua, J plus 1. Nah, J-nya J min 1. J di sini dia asalnya adalah 1 dikurangi 1 jadi 0. Ketemunya true, lalu and while. Data J plus 1, 0 tambah 1, 1 dengan Y. Di sini jadi 27. Bertukar di sini jadinya, bergeser. Terus dilakukan sampai ketemunya berubah. Seperti itu ya. Bertukar, bertukar, bertukar. Digeser. Bergeser. Ini metode sisip. Nah, ini ada kekurangan di sini disebutkan. Kelemahan algoritma pengurutan sisip, bisa ya, sisip terletak pada banyaknya operasi pergeseran yang diperlukan dalam dari posisi yang tepat untuk elemen tariknya. Nah, pada setiap fase I, operasi pergeseran yang diperlukan maksimum adalah I min 1 kali. Nah, 1 kali ya. Untuk larik yang berukuran besar, jumlah operasi pergeseran meningkat secara kuadratik, sehingga pengurutan sisip kurang bagus untuk volume yang besar. Kita disebutin, metode sisip ini tidak cocok untuk elemen yang besar dan juga untuk array yang belum terurut. Dia cocoknya untuk menyisipkan data yang baru pada array yang terurut. Nah, ini. Jadi setiap metode itu punya karakteristik dan keperluannya masing-masing. Makanya kalau kalian cari di internet metode pengurutan itu sangat banyak. Karena setiap metode dia punya karakteristik masing-masing dan kapan digunakannya atau untuk apa digunakannya itu tergantung dari metode tersebut. Seperti ini kan tadi saya sebutkan sisip, dia cocoknya untuk menyisipkan elemen baru pada array yang sudah terurut. Kalau bubble ataupun seleksi itu masih cocok untuk arah yang tidak terurut, gitu ya. Namun bukan berarti itu lebih baik. Nanti kalian akan belajar mengenai kompleksitas algoritma di mata kuliah analisis algoritma. Nanti entah sama saya atau mungkin sama dosen lain, itu kita akan belajar untuk menyelesaikan masalah ini cocoknya pakai yang mana. Karena kan metode pengurutan ada banyak ya, dan tujuannya pun sama. Semuanya ingin mengurutkan secara ascending ataupun descending. Namun mana yang terbaik itu akan diajarkan di analisis algoritma. Oke, sebelum kita masuk ke sel, apakah ada yang tanyakan untuk metode sisip? Halo, ada? Belum ada. Belum ada ya? Oke, ini masih gampang ya.
Yang penting kalian paham konsepnya aja. Kalau bubble sort berarti kan sistemnya bagaimana, diapungkan, terus terjadi pertukaran. Kalau seleksi berarti kan mengambil nilainya apakah yang terbesar atau terkecil, lalu lemparkan ke kanan ataupun ke kiri, ke yang paling besar ataupun ke yang paling kecil, tergantung dari pengurutannya. Kalau sisip berarti kan dibandingkan lalu digeser, gitu kan. Sistemnya seperti itu aja. Nah, berikutnya sel. Nah, metode sel ini adalah pengembangan dari metode sisip, kan? Perbaikan dari metode sisip. Kenapa? Karena sisip itu punya kelemahan, yaitu jika datanya ada di posisi 1000, ada 1000 ya, 1000 data di sini, ternyata posisi yang tepat itu adalah posisi yang kedua. Maka dibutuhkan kira-kira 998 kali pergeseran elemen. Akan makin banyak pergeserannya. Ini contohnya seperti ini. Ada contoh. Oke. Contohnya di sini elemen pertama, kedua, ketiga, sampai ke-13 ini arah yang belum terurut. Nah, apa yang membedakan metode sel dengan metode sisip? Di sini ada istilahnya step. Jadi metode sisipnya dilakukan per stepnya. Contohnya seperti ini. Pada fase pertama, kita asumsikan stepnya 5. Step 5 di sini. Jadi gini, elemen pertama, dia dianggap terurut. Bentar ya, di sini aja nih. Nah, ini bisa coret-coret masalahnya. Oke, bentar. Bukan. Oke, nah. Elemen, ini kan step 5 nih. Kita ini masukin elemen pertama, lalu maju 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Elemen ke-6. Maju lagi 5 langkah, nah kan stepnya 5. 1, 7, 8, 9, 10, ya kan? 1, 2, 3, 4, 5. Ke-11. Nah, 1, 2, 3. Udah ada lagi ya. Karena hanya 13 elemen dan ini hanya menyisakan 2 step. Sehingga berhenti stepnya. Nah, di sini ada elemen 1, elemen 6, elemen 11. Nah, setelah itu baru digunakan metode sisip biasa untuk elemen 1, elemen 6, elemen 11. Di memori, itu asumsinya ini 1, ini 2, ini 3. Disisipkan 81, 35, dan 41. 81 diasumsikan satu terurut. Masuk ke 35. Apakah 35 itu cocoknya apakah di depan 81 atau di belakang 81? Cocoknya di depan. Berarti bertukar ke sini. 35 lalu 81. Berikutnya masuk ke lagi 41. 41 itu cocoknya di mana? Apakah di 1, kedua, atau ketiga? Oh, dia cocoknya di yang kedua. Menyisipkan di 41, 81 bergeser. Setelah itu, peluang berikutnya di sini. Yang kedua. 1, 2, 3, 4, 5. Masuk yang ke-7. 1, 2, 3, 4, 5, ke-12. Lalu tinggal menyisakan satu step, berarti beres di sini. Elemen kedua, ke-6, maaf, kedua, ke-7, dan ke-12. Ini ada 94, 17, lalu 75. Nah, disisipkan sama seperti tadi ya. 94 dianggap terurut. Lalu berikutnya 17. 17 ada di mana nih? Oh, di depan. Ada 17 di sini. Lalu di sini 94. Berikutnya masuk lagi 75. 75 cocoknya di mana nih? Di 3 elemen ini. Oh, di tengah-tengah. 75 di sini, 94 bergeser. Terus dilakukan untuk elemen ketiga, 1, 2, 3, 4, 5 dengan 8, 1, 2, 3, 4, 5 dengan 13. Sama ya, ini saya buat seperti ini. Lalu keempat, 1, 2, 3, 4, 5. Terus 1, 2, 3, 4. Nggak ada lagi, berarti beres. 28 dengan 96 hasilnya. Lalu kelima, 1, 2, 3, 4, 5. 10. 1, 2, 3. Nggak ada lagi, berarti udah. 12 dengan 58. Top. Nah, akhirnya urutannya adalah 35, 17, 11, 28, 12, 41, 75, 15, 96, 58, 81, 94, 95. Itu urutannya. Ini hasil dari fase pertama. Ini fase yang pertama. Berikutnya berturun. Stepnya 3. Jadi berturun ya. Jadi asalnya step 5, turun jadi stepnya 3. Di sini 1. Ada kan 1, 2, 3 dengan 4. Naik lagi 1, 2, 3 dengan 7. 1, 2, 3 dengan 10. 1, 2, 3 dengan 13.
luruskan sama seperti langkah di fase pertama. Di sini yang 2 dengan 5, dengan 8, dengan 11. Terus dan yang terakhir. Akhirnya urutannya seperti ini ya. 28, 12, 11, 35, 15, 41, 58, 17, 94, 75, 81, 96, 95. Ini urutannya. Nah, step 1. Nah, berikutnya fase ketiganya adalah step 1. Step ini sama seperti penyusunan sisip biasa. Nah, sehingga pergeserannya itu nggak langsung drastis ya. Jadi didikitin dulu nih arahnya, udah beres, baru berikutnya sisipkan dengan metode biasa. Jadi pergeseran tidak akan sebanyak metode sisip di awal, gitu, karena ada stepnya di sini. Ini pengembangannya. Nah, intinya di sini untuk sel di sini, fase terakhirnya itu pas harus 1. Jadi apapun fase di awal, kalian misalnya gini nih, fase awalnya misalnya 10, fase keduanya 9, terus fase ketiganya 6, fase keempatnya 3, lalu 1. Itu bebas. Jadi kita mau menentukan fasenya itu bebas gimana kita. Intinya yang terakhir adalah fasenya 1. Harus 1, itu sel. Ini kalau kalian baca di sini ya, pada fase terakhir stepnya harus dengan 1. Maka pengurutan sel menjadi sama dengan pengurutan sisip pada umumnya, terbiasa. Nilai-nilai step seperti 5, 3, dan 1 bukanlah angka sihir atau magic yang muncul-muncul, tiba-tiba muncul. Kita dapat memilih nilai-nilai step yang lain yang bukan kelipatan dari step yang lain. Jadi di sini disebutin tidak ada ketentuan, kita harus memilihnya stepnya berapa saja. Di sini kita bisa seperti ini ya, 8, 4, 2, 1, atau berapapun. Intinya step terakhirnya itu harus 1. Seperti itu. Di sini kita lihat ya. Oke. Nah, meskipun beberapa penelitian telah dibuat pada algoritma sel, namun tidak seorang pun yang dapat membuktikan bahwa pemilihan step tertentu paling bagus di antara pemilihan step yang lain. Jadi di sini tidak ada istilah, oh kalau pakai 531 itu bagus Pak dibandingin 8421. Oke, untuk data yang berapa banyak? 8421 lebih bagus Pak daripada 531. Datanya berapa banyak? Jadi tidak ada ketentuan bahwa yang metode yang menggunakan step yang ini lebih baik daripada yang menggunakan 531. Nah, makanya di sini algoritmanya saya gunakan div. Kalau div ini bisa beragam kemungkinan seperti ini. Oke, di sini stepnya n bukan baliknya, while step lebih besar dari 1, maka lakukan di sini gunakan div untuk menentukan stepnya. Nah, berikutnya perulangan di sini perulangan menggunakan metode sisip, namun ditambahkan dengan step. Oke. Ini algoritmanya kalau kalian baca ya, kalau kalian cetak, saya pun nyetak di sini nih. Di sini algoritma sama persis dengan insertion sort. Bedanya hanya di sini nih. Bentar, kita sambil baca di sininya. Nah, ini. Nah, contohnya seperti ini. Ini I star step. Ini yang membedakannya. Nah, saat di awal kita gunakan for karena kita tahu berapa perulangannya sebanyak n seperti itu ya, dari 2 sampai n kalau di sisip kan for ini. Kalau di sini gunakan while karena kita tidak mengetahui berapa sih step yang ditentukan dari div-nya. Makanya sini selama i-nya lebih kecil sama dengan n. Intinya tidak akan mungkin lebih besar dari n. Karena kan ini dibagi kan hasil bagi div. Y-nya adalah data ke i. Ini sama seperti di sisip. Y-nya data ke i. Dimasukkan dulu ke sini. Nah, di sini membedakan di sini J-nya i-1. Kalau di sini J-nya adalah i-step. Karena kita nggak tahu nih di mana letaknya. Karena bisa jadi ada di tengah-tengah kan seperti ini ya. Di 2, di 4, lalu ke 7, lalu ke 10. Nggak tentu. Kalau di sini kan i-1 karena dia naik ya. 1 dengan 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, seperti itu. Kalau di sini kan dia tidak terurut. Maka di sini adalah J-nya i-step. Ini sama, ketemu false. Jika J-nya lebih besar 1 dan not ketemu, maka lakukan. Ini pergeserannya di sini. Yang asalnya J plus 1 berarti J plus step.
data J ini bergeser, lalu J-nya, J min step-nya. Yang asalnya kalau di metode sisip, J min 1. Ini sama aja semuanya, dari sini semua sama. Hanya membedakan dari sini saja, ada yang istilahnya step. I-nya step. Nah, berikutnya, sehingga kalau seperti itu, si prosedur sini tentu saja membutuhkan start-nya di mana, dimulainya, apakah dari 2, apakah dari 3 atau 4, dan step-nya berapa. Sehingga metode sel itu di sini nih, ini adalah metode selnya. Step-nya dengan n, while step-nya lebih besar dari 1, lakukan step div 3 per 1 contohnya. Ini kan bebas ya ini untuk menentukan step. Namun ya usahakan seperti ini, kenapa? Ya supaya biar bergeser terus. Gitu. Jadi nggak perlu ribet bikin fase 1, fase 2, fase 3 gitu ya. Kita tentukan step-nya di sini. For star 1 tuh step-nya, berapa kali step-nya diulangin, fasenya berapa ya. Lakukan pengurutan sorting. Seperti sisip biasa. Jadi N4, N1. Ini masuk ke prosedur dari sisipnya. Sama persis seperti sisip biasa. Oke. Ya, sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, algoritma pengurutan sel merupakan perbaikan terhadap metode pengurutan sisip. Namun tidak seorang pun yang pernah dapat menganalisa algoritma pengurutan sel secara tepat. Karena pemilihan ukuran step ataupun definisinya berdasarkan pada pertimbangan sugesti. Ya, sugesti aja, makanya sini stepnya juga bebas. Mau berapapun. Seperti itu. Oke, ini metode sel. Nggak beda jauh dengan metode sisip. Sebelum kita masuk ke prakteknya, di sini ada yang tanyain nggak? Untuk metode sisip ataupun metode selnya. Ada? Atau kita langsung praktek aja? Praktek aja, Pak. Pusing. Ya, Pak. Ya, pusing. Nggak wajar pusingnya. Oke, kita langsung praktek. Ini saya siapkan untuk pengurusan record. Ini kita akan masuk ke metode sisip. Kita akan mengembangkan program yang kemarin ya, jadi biar nggak usah ngetik lagi dari awal. Ini lirik yang kemarin yang menggunakan metode bubble dan metode seleksi. Jadi kita tinggal menambahkan prosedur saja di sini. Oke, kita ke sini dulu. Kita masuk ke yang pertama adalah metode sisip. Oke, seperti ini. Oke. Kita masukkan di sini. Kita buat sebuah prosedur untuk pengurutan sisip. Prosedur insertion sort 1. Nah, parameter input atau output, maka kita rubah jadi var data dengan larik integer. Lalu inputkan n, karena ini global, kita bisa inputkannya juga nggak ada masalah. Ada var, ada i, ada j, ada apa ini, y, dan juga ada ketemu. Ini integer. Oh ya, bahwa i ini adalah pencacah pasenya untuk perulangannya. J ini pencacah untuk penelurusan lariknya. Jadi di baris pertama berapa kali diulangin. Yang Y ini perlu bantu agar data I tidak ditimpa selama pergeseran. Ini contohnya adalah temporary. Ini adalah variabel berubah untuk membantu pergeserannya. Gitu. Ajar lalu ketemu adalah boolean. Ini. Oke, masuk ke begin dan end prosedurnya. Begin, end. Dan dari prosedurnya. Oke. Sama for I sama dengan 2 to n. Lakukan apa? Ya, biar kelihatan. Ini Y sama dengan data ke I-nya berapa?
dulu datanya, tidak tertimpa, lalu J, and I, min dengan false. Nah, kita gunakan while untuk mengisi setiap lariknya. Jadi dia letaknya di posisi di mana sih sebenarnya? 1 and 2 bagian n-nya if y lebih kecil dari data ke j, maka ini digeser data j plus i ke 1, maaf, tambah, maaf, dia akan berisi data ke j. J dia akan berganti jadi j min 1. Ini ini n dari if-nya, ada else di sini. Sehingga kalau ada else di sini berarti tidak boleh ada titik koma. In n. Nah, ketemu dia akan dijadikan jadi true. Ini. Itu if, ini and if, ini and while. Dari sini j plus 1 itu akan diisi dengan j min 1 sama dengan y-nya. Ini. Oke. Kita masukkan ke 4. Sini kita buat ya. Kita buat di sini. Sebutkan secara sisip. Ini kita akan buat lagi di sini. White line 5 dan secara sel 6. Nanti akan berubah jadi 6. Ya. Ini tidak akan banyak perubahannya supaya biar cepat. Copy yang ketiganya karena kan sama aja isinya. Ini berubah jadi 4. Urutan secara sisip. Nanti menurutnya kita cetak lariknya. Di sini kita salin jadi a dot underscore sisip. Nanti kita buat sebuah variabel penampung baru untuk array yang belum terurutnya ya. Nah, array yang akan kita urutkan di sini a sisip. Ini lalu ini selain nariknya a sisip selection source kita ganti jadi insertion sort. Kita akan masukkan ke sini. Insertion sort a sisip adalah a sisip aja kayak kemarin. Nah, kita coba compile. Agak lama ya. Oke. Nah, seperti ini. Kita masukkan nariknya sama seperti yang di sini. Oke, pertama kita masukkan delta 29. Maaf. Jadinya. Aduh. Oke. Arraynya kita masukkan dia adalah 6 elemen array. Yang pertama 29, elemen kedua 27, 10, 8, 6, lalu 21. Kita haruskan secara sisip. Ya akan urut sama saja. 8, 10, 21, 27, 29, 76.
Ini untuk yang menaik, kalau menurun ya sama saja seperti yang minggu lalu, kita hanya cukup mengganti, if-nya saja di sini nih. Lebih kecil menjadi lebih besar. Coba ditukar di sini ya, dia akan berubah semuanya. Oke, ini yang sisip. Ini udah benar-benar hasil dari sini ya, hasil dari algoritmanya saya konversikan ke notasi Pascal. Jadi kalau kalian sudah punya algoritma ini, kalian ubah ke notasi Pascal ya harusnya sudah bisa. Oke. Berikutnya adalah yang sel. Kita masukkan yang sel. Nah, ini di sini metode sel. Oke, di sini urutan sel. Ini kan sebenarnya ini sama saja seperti prinsip. Ya kita copy aja. Jadi saya pengen tunjukkan bahwa ini tidak ada perbedaannya untuk sel dan sisip. Ini pengembangannya. Yang berbeda adalah di sini. Kita membutuhkan start-nya dimulai dari mana dan step-nya. Berapa step langkah yang harus dihitungnya. Di sini berarti ada var data, lalu ada start, step integer. Ini ada n ini boleh ditulis boleh enggak. Ya kalau kita asumsikan kita tulis seperti ini. Ya di atas pun sama ya. Kalau misalnya kita tuliskan berarti di sini gunakan titik koma, lalu n integer, sama saja seperti itu. Ininya n star step dia adalah integer. Nah, i, j, y sama ya, ketemu balean. Berbeda di sini. Nah, saat pertama mulai, kita asumsikan dia adalah i, dia itu adalah sama dengan start tambah dengan step. Ini, lalu for akan diganti menjadi while. Ini kita bikin di sini. L sama I itu lebih kecil sama dengan N, bukan K-nya di sini di data I untuk menyisipkan, lalu J-nya, nah ini satu jadi step. Ini ketemunya false, while J lebih kecil sama dengan nih, karena sama persis cuma atas seperti ini kurang underscore. Oke, and not ketemu, maka lakukan if Y sama dengan data ke J, sama ya, begin data J plus stepnya, data ke J. Ini satunya jadi step. Itu sini pergantiannya data J J plus step sama dengan Y. Lalu di sini ada perubahan untuk I-nya. I sama dengan I plus stepnya. Oke. Di sinilah barulah ini kita ganti ya. Nah, insertion sort 2. Di sininya kita buat prosedur sortnya. Sort. Inputnya adalah lariknya. Berarti var dia adalah larik integer. Variabel step start adalah integer. Nah, di sini algoritmanya begin n step kita masukkan dia adalah n sebanyak datanya. Lalu while step kecil dari 1 maka lakukan ini step sama dengan step div 3 plus 1
for start dengan 1 sampai dengan stepnya do. Ini masukkan ke algoritmanya. Shot yang kedua di sini. Adalah data. Lalu n di sini kan karena ada n nih, oh ada n. N start step. Oke. Itu di sini n start step. Ini untuk metode cell sort-nya. For ini n while, or ini n procedure. Oke, nomor 5. Ini kita copy. Nomor 5. The cell. Nah, yang ini kita masukkan lagi ke variabel a cell. Buat sebuah lari untuk mengkopinya. Sisip cell seperti ini. Sisip cell. Oke, lalu nah, di sini, nah ini ganti jadi cell sort. Cell sort. Kan adalah a cell. Ganti a cell. Compile. Ini kita coba masukkan data yang sama, ini banyak banget ya, 13. Apa kita cobain aja dulu. Oke, kita masukkan arraynya 1, 81, 94, maaf, ya, 13. 1, X, 1, menarik. Yang pertama akan kita isi 81, yang kedua 94, 11, 96, 12, 5, 17, 5, 28, 58, 41, 75, 15. Dalam hasil akan berurut sama 11, 12, 15, 17, 28, 35, 41, dan seterusnya sampai 56. Ini sudah terurut. Itu ya. Ini untuk metode sisip dan metode cell seperti itu. Oke, ini udah algoritmanya ya, sudah. Ini konsepnya juga sudah dijelaskan. Lalu perpindahan notasi dari notasi algoritma ke notasi Pascal juga sudah dijelaskan menggunakan prosedur ya, jadi sebuah prosedur. Ini juga nanti kalau misalnya kalian mau lihat ya tinggal dilihat videonya, lalu ikuti step by step-nya. Oke. Oke. Untuk pengurutan cukup sampai di sini. Walaupun sebenarnya masih banyak metode pengurutan itu. Menurut yang kelas sebelumnya juga nyebutnya ada 30 gitu ya. Kalau saya baru mempelajari sekitar 6 atau 8 gitu. Namun yang lain ada yang banyak. Intinya ada banyak untuk pengurutan. Yang tadi saya sebutkan bahwa setiap metode pengurutan itu dia berbeda-beda karakteristiknya dan penggunaannya dimanapun itu tergantung dari kasusnya. Seperti itu. Oke. Untuk pengurutan data dasar, apakah yang tanyakan? Ini kan udah dibahas semuanya ya. Dari metode bubble sort, seleksi, sisip, dan cell. Tanyain nggak untuk materinya? Halo, halo, masih di sini? Masih, Pak. Semuanya? Masih, Pak. Masih, Pak. Cukup? Masih, Masih, Pak. Cukup jelas? Masih. Cukup jelas nggak? Pak. Oke. Cukup jelas? Atau masih ada yang tanyakan?
Kalau jelas, kita akan lanjut yang terakhir nih. Yang kemarin kita bahas itu metodenya untuk pengurutan data dasar, baik itu string ataupun integer, ataupun apapun di sini. Nah, berikutnya adalah array terstruktur. Ini sebenarnya tidak terlalu bedanya, nggak terlalu jauh sebenarnya di sini. Di sini contohnya kita buat untuk mengurutkan data mahasiswa ya. Di sini untuk tarik mahasiswa ada record yang berisi NIM, nama, kode mata kuliah, dan nilai. Lalu tab mahasiswa dia array of mahasiswa, lalu tab mahasiswa adalah arraynya dari record mahasiswa. Nah, bedanya di sini. Nah, ini menggunakan prosedur. Nah, kalau kita lihat di sini, prosedur sort data mahasiswa, input output, m tab mahasiswa. Ini adalah tipe data arraynya. Nah, tab mahasiswa. Ini arraynya ya. Tab mahasiswa. Ini untuk tipe data bentukan untuk arraynya. Sama seperti dengan data dasar. Lalu kita tarik ini for-nya. Di sini mau berdasarkan apa? Apakah berdasarkan NIM ataukah berdasarkan nama, seperti itu. Ini kita bisa pilih nih, mau NIM atau nama. Ini sama seperti ini. Ini saya gunakan metode seleksi di sini, contohnya. Nah, yang berbeda saat pertukaran. Pertukaran di sini, kalau di seleksi, di selection sort ya, oh nggak di sini ya, di selection sort, dia tukarnya gampang ya, pakai temporary. Nah, kalau di sini saya gunakan lagi prosedur. Kita tukarkan MIMAX dengan MI-nya. Nah, saat dimasukkan ke sini, yang dimasukkan itu bukan lagi tipe data arraynya, tapi tipe data untuk record-nya. Di sini input output-nya adalah mahasiswa. Di mana di sini adalah tab mahasiswa, tipe data array. Saat dipertukarkan, kita tukarkan record-nya kan, karena kan kita menukarkan record-nya, bukan menukarkan hanya NIM-nya saja. Sehingga pas dilempar ke prosedur yang pertukarannya, dilemparkan adalah record-nya. Record dari MIMAX, maksudnya dari NIM-nya berapa, itu record-nya apa saja, nanti dia akan bertukar seluruhnya. Sehingga di temporary-nya pun, temporary-nya adalah temporary dari record mahasiswa. Seperti ini. Oke, di sini kita lihat ya. Metode seleksi. Nah, seperti ini kan ya. Ini temporary data langsung aja kan, temporary-nya adalah integer. Kalau di sini temporary-nya adalah mahasiswa, record-nya. Oke, lalu ditukarkan sama standar temporary ke A jadi B temporary, lalu yang prosedur. Seperti ini saja bedanya untuk yang dasar dan struktur. Jadi pas pertukarannya yang ditukarkan adalah record-nya, bukan hanya array. Kalau di sini kan yang ditukarkannya array-nya ya, nilai array-nya. Makanya kan ini cukup data indeksnya indeks berapa. Kalau di sini yang ditukarkan adalah record-nya. Ini perlu dijelasin nggak? Perlu dibuat notasi Pascalnya nggak? Atau kalian mau coba sendiri? Mau coba sendiri aja? Karena perubahannya di situ saja, tinggal kalian cobain prosedurnya, ya tinggal ditambah lagi aja prosedurnya, lalu ubah jadi terstruktur, seperti itu. Oke, mau coba sendiri aja? Coba sendiri aja ya. Oke, kalau mau dicobain nggak apa, dicoba sendiri aja. Oke, materinya sudah cukup sampai di sini untuk pertemuan kali ini, untuk sorting, seperti itu. Kalau kalian mau nyoba, berarti dicobain. Ini harus dicobain. Terus jangan lupa juga aktivitas di LMS itu dipastikan minimal sampai ke pengurutan sorting ini ya, sorting untuk sisi bansel, itu sudah terchecklist gitu di kalian sampai hari Sabtu minggu depan. Jadi Sabtu ini akan saya rekap gitu ya, untuk absensi pertemuan kali ini. Jadi pastikan tercentang aktivitasnya, baik itu modul ataupun video, seperti itu. Karena saya lihat ini masih ada beberapa yang belum terchecklist gitu, belum tercentang. Saya nggak tahu apakah dia masuk ke masuk ke pertemuan tapi tidak membaca modul ya. Saya juga kurang tahu. Tapi saya fokuskan bahwa absensi itu akan ada di LMS sehingga aktivitas
di dalam situ harus dipastikan tercentang. Seperti itu saja. Oke? Oke. Kalau tidak ditanyakan, mungkin akan saya akhiri pertemuan kali ini. Rekamannya akan saya share mungkin di sore ini setelah pertemuan dengan IF7 selesai dilaksanakan. Oke, mungkin pertemuannya yang tadi yang IF8, IF7 atau IF10 yang akan saya upload. Oke, jika tidak tanyakan, saya akhiri pertemuan kali ini. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian masih terdapat kekurangan. Tetap sehat, walaupun kita belajar di rumah. Persiapkanlah untuk UAS-nya, tugas besarnya. Udah mulai dikerjakan, supaya biar maksimal. Karena nanti di UAS kalian yang presentasi ke saya. Seperti itu. Oke, ada Muhammad Seva, raise hand, ada yang tanyakan? Pak, untuk nanti percobaannya, kalau misalnya ada error, saya tanya di grup aja ya, Pak? Ya, boleh. Saya harapkan di grup, supaya kenapa di grup? Kalau misalnya ada error, kalau misalnya ternyata teman kalian ada yang udah mencoba dan berhasil, bisa sharing gitu. Jadi justru grup itu dibuat untuk itu gitu. Jadi kalau by PM khawatirnya ya mungkin ada beberapa yang sudah merasakan ke saya ya dibalas sama saya, cuman memang agak lama gitu. Karena kan ya saya pun juga ada aktif lainnya kayak ngajar gini juga saya nggak ngecek WhatsApp gitu. Nah ternyata ini WhatsApp sudah banyak juga nih yang ngechat. Saya nggak tahu nih WhatsApp siapa aja nih. Saya nggak ngecek. Gitu. Oke, Pak. Kayak gitu. Oke, sip. Sip. Oke, ada lagi tanyakan? Tidak ada, Pak. Ada ya? Oke. Siap, saya akhiri pertemuannya. Terima kasih, tetap semangat. Persiapkanlah belajar dengan giat. Cobain dulu aplikasinya, cobain dulu algoritmanya, gitu ya. Apalagi saya udah upload juga semuanya materi sampai dengan UAS nanti. Jadi udah bisa dicoba-cobain. Ya minimal kalau kalian belum paham pun, kalian rubah prosedurnya atau kalian rubah algoritma ke notasi Pascal, ya bisa ngerasain sendiri gitu. Oh ternyata ini fungsinya buat ini ya, gitu. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Febi Resen ada apa? Febi? Tugas besar tuh ngejelasin presentasi apa gimana, Pak? Presentasi. Nanti presentasi dari aplikasi yang kalian buat. Oh, siap. Gitu. Terima kasih, Pak. Oke, siap ya. Oke, saya akhiri ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sehat, Pak, di sana, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih.